Oke, kembali lagi di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Ya, masih semangat nih? Masih. Bujuran. Ya. Akhirnya Tadi kita lanjut bahas lagi. tipe tadi ya, tipe pengusaha. Lanjut ya. Lanjut. Teknisi sudah tahu tadi ya, jadi orang-orang yang ngurusin teknis bisnisnya, di atasnya ada namanya manajer. Nah, manajer ini adalah orang-orang yang kerjanya itu menganalisis masa lalu gitu lah. Nah, jadi Kerjanya di masa lalu. setingkat di atas teknisi, manajer itu kerjanya itu dia membaca laporan, membaca data gitu ya, mengelola tim ya. Jadi dia nggak lagi ngurusin teknis, dia nggak lagi bikin baksonya, dia nggak lagi melayani konsumen gitu loh. Tapi dia mengawasi si tukang bakso tadi, mengawasi dia cara si tukang bakso tadi melayani konsumen. Ya, jadi dia pengawas lah gitu loh. Dan dia kerjanya adalah analisa data. Jadi misalkan di laporan keuangan nih, oh ternyata laporan keuangannya minus. Jadi manajer ini yang menyelesaikan masalahnya gitu loh. Kemudian dia membaca data-data, misalkan konsumennya istilahnya kenapa berkurang, kenapa bertambah segala macam, itu kerjaannya manajer gitu loh. Berarti nah, yang bahas-bahas masa lalu ya? Yang susah move on Termasuk manajer. Ini yang tipe-tipe susah move on dari mantan gitu ya. Nah, jadi setingkat di atas teknisi, manajer adalah orang-orang yang mengawasi jalannya bisnis kayak gitu. Oke, jadi manajer ini kenapa disebut hidup di masa lalu, karena dia mengerjakan sesuatu hal yang sudah terjadi. Ya, dia baru kemudian dianalisis di belakang. Itu manajer. Nah, terus di atasnya lagi ada namanya entrepreneur. Nah, ini ibaratnya pengusaha yang sudah murni ya. Ini sebetulnya pengusaha semua, cuma ini pengusaha KW1, ini KW2 gitu ya. Ini yang murni Saya dong. pengusaha. Dan sebetulnya sama-sama pengusaha, cuma ibaratnya tadi levelnya berbeda Ya, gitu. karena banyak yang belum paham sebetulnya. Nah, Ya. jadi entrepreneur itu setingkat di atas manajer, dua tingkat di atas teknisi adalah orang-orang yang melihatnya di masa depan. Jadi dia yang merancang bisnis ini 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu kemana gitu loh. Peramal ini ya. Nah, jadi dia merancang strategi bisnis ini nanti akan dibawa kemana gitu loh. Nah, jadi intinya sih ketika di awal tidak apa-apa jadi teknisi, kita ngurusin semuanya gitu ya. Kita yang jadi bikin baksonya, kita yang melayani konsumen. Tapi jangan lama-lama gitu loh. Kenapa? Jadi nanti ada istilahnya teknisi karatan. Nah, jadi teknisi yang basi lah istilahnya gitu ya. Jadi kenapa kayak gitu? Kalau kita sibuk di teknis saja, kita sibuk ngurusin proses, kita sibuk ngurusin bikin bakso, melayani konsumen segala macam, nanti kita istilahnya kehilangan momentum. Ya, bisa karena bosan atau ada pesaing yang lebih baik gitu ya. Kalau kita nggak merancang strategi gitu loh. Ya, jadi hati-hati kalau yang kita nanti jadi teknis karatan, nanti kita nggak lagi bisa memikirkan bisnisku nanti ini gimana ya biar bisa berkembang segala macam gitu loh. Nggak ada waktu lagi, nanti akibatnya apa? Jadi nanti kalau ketika nanti ada, kan bisnis kita ini laris nih, laku gitu ya, nanti akan ada pesaing-pesaing yang datang gitu ya. Kanan kiri buka, sama dengan kita. Kalau kita sama dengan mereka ya kita susah bersaing gitu. Akhirnya gitu. yang ada banting harga. Ya, banting harga segala macam. Makanya kita harus menyediakan waktu sebagai entrepreneur untuk bisnisku ini harus selalu di depan. Itu kayak slogan apa? Jadi jangan cuma ini ya, jangan cuma berangkat ke toko terus pulang gitu-gitu aja. Sama aja tuh. Jualan pulang gitu ya. Nggak ada waktu untuk memikirkan bisnis ini nanti supaya berkembang, supaya lebih besar nanti tidak ada waktu gitu. Kalau kita sibuknya di proses saja. Dan nggak ada waktu buat menikmati hasilnya. Betul. Nah, Capek di toko aja seharian. Jadi kita harus menikmati hasil iya juga dong, ya. Terus jadi pengusaha buat apa kalau nggak dinikmatin hasilnya? Ya kan? Nah, jadi teknisi ini ibaratnya kalaunya ada waktunya gitu ya, ada batasan waktu ya paling lama 2 tahun lah. Paling lama 2 tahun kita jadi teknisi. Setelah habis 2 tahun kita coba jadi manajer. Manajer ini tugasnya mendelegasikan tugas-tugas tadi. Jadi mulai rekrut tim, rekrut karyawan, ya kita jadi pengawas saja segala macam. Baru mungkin ini 1 tahun jadi manajer, 3 tahun, tahun keempat baru kita masuk entrepreneur. Jadi kita sudah melepas hal teknis, hal manajemen itu ke tim sudah. Nah, jadi sebetulnya ini tergantung ya, 4 tahun itu tergantung satu kondisi bisnisnya, kedua tergantung leadership si pebisnis tadi. Nah, ada orang yang jago organisasi gitu ya, sering mungkin memimpin orang banyak, mungkin dia akan cepat nih
melewati jadi entrepreneur kayak gitu. Makanya adik-adik kalau di sekolah saya ikut-ikut organisasi gitu ya, jadi ketua apa gitu segala macam, minimal ketua kelas lah kayak gitu. Biar Paling nggak ketua geng. Ketua geng. Ya, Geng yang positif ya, geng yang positif. jadi kalau pengen jadi entrepreneur yang murni ada 2 skill minimal. 1 skill komunikasi, kedua skill leadership atau kepemimpinan. Karena ketiganya ini leadership semua. Ketika jadi teknisi kita jadi pemimpin bagi diri sendiri. Ketika jadi manajer kita jadi pemimpin bagi tim. Ketika sudah jadi entrepreneur kita menciptakan pemimpin. Leadership semua yang penting itu. Kepemimpinan gitu, skill yang paling penting. Jadi ini sebenarnya bertahap atau misalnya kita sudah kalau kita udah mulai baru membuat usaha nih langsung jadi entrepreneur misalnya. Boleh, bisa. Ya. Bisa Kalau kayak mau gitu ya. pengen Jadi jadi entrepreneur, nggak mesti bertahap ya. ya, Dari bisa. teknisi dulu misalnya enggak ya. Misalkan kalau pengen jadi entrepreneur langsung gitu ya, beli aja franchise yang sudah teruji sistemnya, yang sudah handal sistemnya, beli gitu ya. Terus rekrut orang-orang hebat, orang ahli jago marketing, ahli produksi segala macam gitu. Tapi ada harganya gitu. Kita harus punya modal yang kuat gitu kan. Harus bayar gaji. Ingat yang minggu tadi pelajarannya adalah ketika baru mulailah dengan modal yang minim agar nanti pola pikir kita terlatih untuk mulai bisnis dengan yang hal-hal terbatas kayak gitu. Dan jangan lupa tergantung niatnya juga ya. Kita sesuai dengan kapasitas kita, misalnya baru mampu di teknisi, tapi pengennya sudah jalan-jalan ke luar negeri. Cia. Iya kan? Iya. Baru jalan usaha berapa bulan, wah bulan depan saya pengen ke Eropa. Tur 3 bulan. Padahal jualan baru seminggu. Oke. Bertahap gitu. Orangnya jalan-jalan, bisnisnya nggak jalan-jalan. Pengennya begitu harusnya. Oke. Nah, kita hari ini ada kedatangan bintang tamu nih kan. Bintang tamunya Pengusaha pasti ya? Pengusaha. Yang datang ke sini pasti pengusaha. Oke. Ya. Kayak apa ceritanya nanti? Langsung aja ya kita panggil. Ini dia Bapak Rahman. Silakan Bapak. Iya. Wes di karpet merah ya Pak ya. Selamat datang. Silakan duduk Pak. Oh, di sini? Di situ? Di sini ya. Asal jangan minta pangku. Kenapa berat ya? Aku nggak akan kuat. Biar kamu saja. Ya, sambil duduk. Iya. Bang Rahman ini, tadi saya dapat info, ternyata seorang pengusaha, tapi sebetulnya awalnya guru. Ya. Pengusaha dulu atau jadi guru dulu sebetulnya? Guru dulu. Guru dulu. Berapa tahun jadi guru? Sampai sekarang masih ya. Sampai sekarang masih status. Sampai sekarang masih. Jadi mulai lama sih kita juga berangkat dari limit ya atau terendah. Dari honor dulu. Baru ikut program pemerintah. Terus diangkat jadi pegawai negeri. Oke. Kemudian bisnis yang sekarang dijalani. Ya. Apa? Jadi bisnis yang sekarang dijalani itu sebenarnya berangkat dari hobi, Mas Rifan. Jadi hobi membaca, kemudian mengoleksi buku dan bahan bacaan. Dan kebetulan kita, ya mungkin ini jodoh ya, kita nggak tahu ya. Tuhan mempertemukan dengan orang yang bergerak dalam bidang ini, yaitu salah satu manajer dari Gramedia, area Kalimantan. Area Kalimantan. Lama juga berhubungan dengan beliau, dan pada akhirnya karena memang ditopang atau didorong oleh cita-cita yang kuat, saya pertama kali cuma pengen gini, mencita-citakan gimana caranya di Tabalong ini punya toko buku yang representatif, gitu aja. Karena dulu kan pernah ada beberapa toko buku, tapi pada masa-masa tertentu, iya, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah pada tanggal 7 September 2017 Gramedia di Tabalong beroperasi dengan nama Gramedia Exhibition Tanjung. Gramedia Exhibition. Ya. Luar biasa tepuk tangan. Jadi udah sekitar 2 tahun ya Pak ya? Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi kenapa itu disebut exhibition gitu loh. Padahal kan kalau
dari terminologinya exhibition itu kan cuma pameran gitu loh. Nah, jadi Gramedia Exhibition itu diambil ya setelah melalui beberapa proses pertimbangan, tapi itu bukan kita yang menentukan. Itu pihak manajemen dari Gramedianya yang menentukan. Jadi Gramedia Exhibition itu adalah Gramedia yang dijalankan tetap menggunakan brand Gramedia, tapi itu dimiliki oleh perseorangan. Tapi manajemennya tetap. Berarti apa nih sifat usahanya Pak? Franchise atau cabang saja atau seperti apa? Lebih tepatnya mungkin franchise ya. Franchise ya, Franchise. waralaba Tapi ya. di situ di dalam manajemen itu ada kemitraan. Ada kemitraan. Oke. Nah, kemudian dalam perjalanannya, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah sebenarnya. Ya, termasuk salah satunya yang kita lakukan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Salah satunya adalah TV Tabalong. Terima kasih banyak nih. Tepuk tangan TV kita. Tabalong. Telah banyak membantu dan membackup program-program kita. Dan memang persoalan terbesar kita saat ini adalah terletak pada persoalan rendahnya. Dan mungkin Minat. rendahnya minat baca. Ya, itu salah satunya. Sebenarnya kalau dari sisi minat tinggi sih mas, ya. Kenapa saya katakan tinggi? Karena kalau anak-anak itu kalau melototin HP-nya ya, itu baca WA apa 2 jam kayak tahan gitu loh. Karena membaca ya. Tapi kalau dihadapkan pada membaca buku 1 menit aja sudah. Ngantuk ya. Iya. Macem-macem Jadi lah. mungkin minat tinggi, tapi budayanya yang Oke. yang rendah gitu loh. Mungkin sekarang karena membaca buku itu berat. Biasanya Dilan aja. Baca buku. Iya betul sekali gitu loh. Nah khusus dalam hal ini kan kita mendengar dari penjelasan Mas Rifan tadi ya, saya juga termasuk yang berbangga lah Mas gitu ya. Jadi syukur-syukur tidak mengawalinya dari kayak tukang bakso tadi. Kita mengawalinya mungkin dari manajer lah. Oke. Meskipun belum layak dikatakan sebagai entrepreneur gitu, karena ada beberapa kendala yang masih kita hadapi. Cuman alhamdulillah kawan-kawan juga di Gramedia bisa memahami fungsi dan perannya masing-masing, sehingga agak terbantu. Salah satunya ketika saya kesini kan operasional tak bisa berjalan. Gitu. Berarti ini termasuk tipe yang mana nih Gan? Tadi udah dibilang sebetulnya. Beliau bilang Nah. tadi kan masih manajer gitu. Masih aja. Apakah bisa ini? Maksudnya berubah gitu dari manajer ke entrepreneur? Bisa ya? Bisa aja sebetulnya bisa. Karena kan ya itu tahapnya kan harus dilalui. Tapi sebelum ke situ sebagai owner, artinya kan owner Gramedia Exhibition Tanjung, bisa cerita sedikit nggak kalau dengan membuka toko buku biasa perbedaannya akan seperti apa? Oh iya. Saya tidak bisa menyebutkan brand ya. Ya. Dulu kan ada beberapa toko buku sebenarnya yang Ya. pernah tumbuh dan ada di Kabupaten Tabalong. Tapi entah kenapa pada akhirnya kita tidak mendengar lagi itu. Gitu. Nah makanya ketika saya mau membuka toko buku, pertimbangan-pertimbangan itu termasuk mempelajari histori dari beberapa pelaku usaha dalam bidang ini supaya saya tidak mengalami hal yang sama kan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berasumsi bahwa brand ini sangat penting gitu. Karena sebenarnya toko buku ini banyak ya, bukan cuma Gramedia aja gitu. Tapi kelihatannya kok orang begitu ditanya, terutama anak-anak muda misalnya. Dulu misalnya kan kalau mau belanja buku yang ya istilahnya yang anu lah ya, yang representatif lah ya gitu, yang update segala. Itu kan orang berangkat ke Banjarmasin nih.
tujuannya selalu Gramedia. Mau kemana Gramedia? Ya. Padahal kan di sana ada Sanu, ada toko buku Riyad dan lain sebagainya gitu loh. Tapi orang taunya Gramedia gitu loh. Karena brandnya sudah brand nasional. Betul. Ya. Nah, jadi karena itulah saya memutuskan bahwa kalau mau buka ya kenapa tidak ngambil yang brand yang menjadi tren gitu loh. Bukan yang brand yang berada di level bawah gitu. Akhirnya nggak ada persiapan apa-apa Ya. sih, kenal aja enggak sama mereka itu. Tapi saya yakin ketika kita sudah memutuskan untuk berusaha, Allah akan berikan jalannya buat kita. Gitu. Luar biasa. Nah, jadi awalnya tadi sebenarnya belum ada kenal dengan pihak Gramedia, tapi sudah nama Betul. punya nama itu. Iya, karena memang saya sering main. Saya sering main kalau ke Banjar, saya selalu menyempatkan dulu waktu itu. Jadi customer juga ceritanya ke sana. Tapi kata Mas Ripan tadi juga, yang menentukan kita dalam berbisnis itu salah satunya adalah komunikasi. Iya. Ya alhamdulillah kita mempunyai kemampuan itu, dan ternyata Nyayung bersambut gitu loh. Memang prosesnya agak lama Mas Ripan. Tapi ya seperti yang kita lihat saat ini, Gramedia sudah ada di Kabupaten Tabalong, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kebanggaan gitu. Kenapa? Karena untuk Provinsi Kalimantan Selatan, Gramedia itu cuma ada di Duta Mall, Veteran, ya, Kimol. Kimol itu sempat tutup kemarin sebenarnya. Jadi sempat dia vakum sekitar 6 bulan. Baru awal 2018 akhir ya, itu mereka beroperasi lagi, dan cuma ada di kita. Iya, di Kabupaten Tabalong, di seluruh Kalimantan Selatan. Kita akan lanjut lagi, ya, jangan kemana-mana, tetap di Duit Dunia Wirausaha Tabalong. Yang muda. Yang berwirausaha.